Undang-undang pemilu baru yang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25% membuat banyak pihak memprediksi akan kembali terulangnya pertarungan antara Jokowi dan Prabowo seperti Pilpres 2014 yang lalu. Hal ini tercermin dari konstelasi dan arah koalisi partai yang tidak banyak berubah ternyata sejak 2014 yang lalu. Sementara Partai Gerindra curiga bahwa langkah pemerintah yang teguh meloloskan presidensial threshold adalah cara untuk memastikan bahwa Pilpres diikuti oleh calon tunggal. Setelah melewati lobi dan proses politik yang alot, akhirnya partai-partai koalisi pendukung pemerintah bisa meloloskan paket A dalam undang-undang pemilu yang baru. Paket A yang dipilih ini mensyaratkan poin diantaranya presidential threshold 20 hingga 25%, parliamentary threshold 4%, dan sistem pemilu terbuka. Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menilai upaya keras pemerintah menggolkan presidential threshold 20 hingga 25% sebagai langkah untuk memastikan pemilihan presiden diikuti calon tunggal. Andre juga menilai ini bentuk kepanikan pemerintah Jokowi agar tidak bertarung head to head kembali dengan Prabowo Subianto. Yang kita tangkap adalah bahwa ada keinginan dan skenario untuk menciptakan calon tunggal. Dikunci hampir seluruh partai politik bergabung dengan Presiden Jokowi. Sehingga kita tentu kesulitan untuk mencalonkan Pak Prabowo nantinya. Itu yang kita tangkap. Jadi fenomena kekalahan Ahok itu memang dirasakan munculnya menyebabkan Pak Jokowi juga ada muncul rasa ketakutan menghadapi Pak Prabowo. Anggapan bahwa undang-undang pemilu yang baru dibuat untuk meloloskan calon tunggal segera dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Jangan 20 yang sudah baik, 2 kali pilpres nggak ada masalah. Undang-undang dasar juga menjamin, MK juga tidak mempermasalahkan, itu domainnya pembuat undang-undang. Yang sudah baik kenapa harus diturunkan? Itu aja. Apa? Takut calon tunggal? Nggak ada, sudah ada rambu-rambunya. Dulu 5 pasang calon, kemarin juga 2 pasang calon. Pakai 20 itu bisa? Bisa. Riko Marbun, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Media menilai tingginya angka presidensial threshold yang akan dihitung menggunakan hasil pemilu 2014 akan memperbesar kemungkinan kembali bertarungnya Jokowi dengan Prabowo Subianto. Hal ini karena konstelasi dan arah koalisi partai tidak banyak berubah sejak 2014. Jika memakai prasyarat presidensial threshold, maka partai-partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 seperti PD Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, P3, dan Hanura memiliki total suara pemilu sebesar 61,25%. Sementara Prabowo yang diusung Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN mempunyai 36,38% suara nasional. Sementara hingga saat ini, sudah ada 4 partai yang memastikan akan kembali mengusung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Mereka adalah Nasdem, Golkar, P3, Hanura, dan PKPI. Jika suara mereka dikumpulkan, sudah memenuhi syarat batas pencalonan presiden yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara untuk Prabowo Subianto, baru Partai Gerindra saja yang sejak jauh hari mencalonkan kembali Prabowo di Pilpres 2019 mendatang. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, setelah disahkannya Undang-Undang Pemilu yang baru, banyak pihak memprediksi bahwa pertarungan di pemilihan presiden 2019 mendatang akan kembali mempertemukan duel lama antara Jokowi versus Prabowo. Sebagian lain merasa bahwa Undang-Undang Pemilu ini disahkan untuk mendorong terjadinya calon tunggal. Seperti apa kira-kira bayangan kompetisi pemilihan presiden 2019 mendatang pasca kita mempunyai Undang-Undang Pemilu yang baru? Dan untuk membantu Anda menghayal dan juga membayangkan hal itu, telah bersama saya di studio pada malam hari ini ada Bang Riko Marbun, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional. Terima kasih Bang Riko sudah melawan kemacetan ibu kota untuk sampai di sini malam hari ini. Saya akan mungkin pemirsa banyak yang belum bisa membayangkan. Kita debat 9 bulan tentang Undang-Undang Pemilu yang baru, khususnya presidensial threshold. Tapi kira-kira setelah ini disahkan, mungkin kita juga masih menunggu proses di MK, kabarnya ada judicial review. Tapi dengan undang-undang yang sudah disahkan ini, seperti apa kira-kira bayangan konstelasi kompetisi Pilpres 2019 nanti mendatang? Ini kita menghayal politik. Menghayal politik, Bang. Jadi kalau menurut saya ini ada 2 peta yang akan berubah menjelang 2019 pasca disahkannya Undang-Undang Pemilu kemarin. Peta pertama itu adalah peta koalisi. Peta yang kedua itu adalah peta persepsi. Yang ini semua berpengaruh untuk 2019. Koalisi dan persepsi. Yes. Koalisi itu saya melihat ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah
kemungkinan besar kalau kita melihat angka-angka, Yeah. 60 versus 40, sementara 40 yang menolak presidensial threshold 20 sampai 25% itu kan secara angka itu tidak sama rata. Ya. Paling mungkin kalau kita bicara matematika politik itu hanya ada dua pasang. Hanya ada dua pasang. Pasangan pertama itu jelas diwakili oleh petahana. Pasangan kedua, nah kemungkinan besar ya hanya satu pasang. Oke. Karena sulit untuk mencari matematika yang pas supaya dapat 20 sampai 25%. Nah, ini terjadi kenapa? Kalau satu pasangan tunggal saya tidak begitu yakin ya. Iya. Karena 5 tahun yang lalu pun kita juga memakai hal yang sama kan. Dan toh itu tidak terjadi. Ya, meskipun dalam seminggu atau 2 minggu terakhir banyak sekali di media sosial hashtag itu yang menunjukkan bahwa ini ada kecurigaan bahwa ini sebagai cara petahana untuk menghadirkan calon tunggal. Ini seberapa posibilitasnya seberapa besar, Bang? Kalau Anggapan menghadirkan seperti calon ini. tunggal tidak, tetapi mempersulit calon baru untuk Oke. turun ke gelanggang, iya. Karena kita bicara begini, kalau kita lihat dari pilkada-pilkada saja, syarat persyaratan untuk maju di dalam kontestasi itu selalu menguntungkan petahana. Kenapa? Karena petahana ini adalah orang yang punya resources, dalam hal ini tentunya adalah Jokowi ya, dia punya jaringan untuk memobilisasi partai politik. Sehingga kalau aturan itu tidak dibuat 0%, seperti maunya sebagian besar orang-orang yang tergabung dalam 40% menolak ini, maka kita bisa melihat orang-orang yang tadinya punya keinginan, punya harapan untuk maju, itu akan terbentur secara peraturan. Oke. Nah, jadi yang jelas aturan ini memang yang pertama itu bisa dibuat untuk mempersulit Oke. calon itu lebih dari 2 pasang. Nah, tetapi ada kemungkinan juga yang kedua menurut saya tentang koalisi ini. Kenapa? Kalau kita bicara sejarah, koalisi di Indonesia ini jarang sekali koalisi strategis dan jangka panjang. Oke. Kan harapan dari 60% ini membangun koalisi permanen kan? Betul, betul. Nah, tetapi koalisi di Indonesia ini, koalisi politik di Indonesia itu Oke. sebagian besar kalau bicara sejarah itu adalah koalisi jangka pendek. Interestnya jangka pendek. Oke. Kita lihat saja koalisi Indonesia Hebat, koalisi Merah Merah Putih, Putih, ha. terbentuk Mei 2014. Tetapi bubar hanya dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Ya kan? Iya. Kemudian dalam waktu 1 tahun 6 bulan, masuklah beberapa partai dari grup koalisi Merah Putih ke dalam pemerintahan Oke. Jokowi. Artinya hanya butuh 1,5 tahun untuk merontokkan itu semua. Oke. Nah, koalisi yang terbangun, yang dianggap bisa permanen ini, koalisi petahana yang bisa dianggap permanen ini, menurut saya bisa diganggu oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah situasi eksternal. Situasi eksternal. Situasi eksternal. Karena begini, orang ini tentunya mendukung salah satu kandidat, termasuk petahana, karena punya leverage politik, leverage sosial, leverage ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi itu semua bisa terganggu dengan situasi eksternal. Situasi eksternal ini apa aja? Yang pertama tentu adalah situasi ekonomi. Oke. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan banyak data-data Iya. yang mencuat ke permukaan seperti konsumsi menurun, Daya beli. utang meningkat, begitu ya. Kemudian pajak, ya, juga tidak begitu menggembirakan. Ini data-data yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Oke. Kalau ini turun terus, bisa jadi leverage petahana itu juga akan turun. Karena partai-partai juga pasti Yes. akan mencari. Akan melihat dong, ya kan, kira-kira dia akan merapat kemana nih? Apakah benar Pak Jokowi itu bisa akan terus unggul sampai 2019 atau jangan-jangan kalau nanti ada gempa sosial atau gempa ekonomi atau gempa politik yang mereka melihat ini ada perubahan angka elektabilitas, bisa jadi partai-partai yang tadinya tergabung di dalam 60% pendukung 20 sampai 25% ini akan pindah lompat. Bisa jadi buat poros sendiri, bisa jadi bergabung dengan yang sudah 40% ini. Nah, kita belum tahu, itu masih kita harus tunggu. Oke, Bang Riko, kalau kita lihat, kalau mungkin banyak yang membayangkan ketika persyaratan atau PT-nya ini sama dengan 2014 yang lalu, banyak yang membayangkan bahwa head to head-nya akan berlangsung sama, Jokowi versus Prabowo, dengan koalisi-koalisi partainya juga sama. Kami akan mengajak Anda untuk sedikit melihat bagaimana sih komposisi atau arah koalisi yang sudah ada sampai saat ini, dan beberapa partai politik kita tahu sudah mencalonkan diri Presiden Jokowi untuk mencalonkan kembali menjadi presiden di tahun 2019 mendatang. Kita akan lihat, Bang Riko, ini ada skenario versi 2 kubu partai dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu ini ya, terkait dengan
kemungkinan saja ini akan ada dua poros yang tadi Bang Riko sudah jelaskan. Ini ada PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Hanura. Jika memang ini akan jadi, akan mendapatkan sekitar 61,25% suara pemilu atau yang sama dengan di DPR. Kemudian Gerindra, PKS, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional mendapatkan 36 sampai 39%. Kalau kita lihat grafis yang lain, ini ada partai-partai yang sejauh ini sudah mencalonkan Jokowi, Bang Riko, sebagai calon presiden. Minus PDI Perjuangan ya Bang ya. Kalaupun di total ada Nasdem, Golkar, P3, Hanura, dan PKPI mendapatkan 34% suara dari pemilu. Kemudian Gerindra sendiri masih hanya satu partai, 11, sekian persen. Seberapa besar kemungkinan posibilitasnya ini akan berubah drastis atau akan bergeser dari satu koalisi ke koalisi yang lain, Bang Riko? Ini akan sangat tergantung dari dinamika variabel eksternal yang tadi saya bicarakan. Tetapi ada satu peta lagi menurut saya yang ini juga akan mempengaruhi kemungkinan koalisi ini ya, yaitu peta persepsi. Nah, peta persepsi ini menurut saya dengan situasi yang ada sekarang ini, orang bisa melihat seperti terbawa kepada pertarungan Pilkada DKI Jakarta, terutama putaran kedua. Karena komposisi pendukung PT 20 sampai 25% ini sama persis, entah kebetulan entah bagaimana ya, sama persis dengan pendukungnya Pak Basuki pada Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu. Putaran kedua gitu ya. Yang kemudian lawannya kita tahu juga yang mungkin kalau kita bisa lihat itu kekuatan besar di belakangnya ada Pak Prabowo begitu ya, yang nanti akan bertarung di 2019. Nah ini persepsi ini akan terbentuk, jadi akan ada polarisasi menurut saya kalau ini dibiarkan ya sampai 2019 ini. Polarisasi ini terjadi kenapa? Karena ada kontrol terhadap tiga hal yang ini dilakukan secara eksesif. Kontrol pertama itu adalah kontrol politik. Kontrol politik bisa kita lihat dari rancangan undang-undang pemilu ini. Karena rancangan undang pemilu ini menguntungkan petahana. Kontrol yang kedua yang kita lihat sekarang ini adalah kontrol sosial. Kontrol sosial ini terjadi bisa kita lihat dari disahkannya Perpu Ormas kemarin ya. Walaupun mungkin banyak argumentasi di belakang itu, tetapi kalau kita lihat perbincangan di media sosial, perbincangan di media konvensional, itu kita bisa melihat bahwa kebetulan ormas-ormas yang merasa, bisa benar bisa tidak, tetapi merasa ditarget oleh Perpu ini kebetulan dalam posisi berseberangan dengan Pak Basuki dan Pak Jokowi. Jadi semua serba kebetulan dan komposisinya tidak banyak berubah dari situ. Kita mau bicara kebetulan, tetapi ya secara regulasi dan secara timing itu kok pas begitu ya. Nah, kebetulan kemudian kita juga melihat ada kontrol ketiga. Jadi kontrol politik tadi bisa kita lihat ya dengan undang-undang pemilu ini, kontrol sosial melalui Perpu Ormas. Yang ketiga itu bisa kita lihat banyak sekali sekarang penggunaan hukum secara koersif. Terutama untuk meredam diskusi-diskusi yang dalam tanda kutip dianggap berbau sara. Ya kan? Jadi ini beda loh antara sara dan mendiskusikan sara, ini dua hal yang berbeda. Tapi apa hubungannya dengan pencalonan partai politik misal? Apa hubungannya dengan kekuatan politik partai politik untuk mencalonkan calon tertentu menjadi pemilihan presiden? Ini dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Bang Riko tadi menjelaskan banyak sekali poin-poin yang kemudian bisa mempengaruhi peta dukungan politik di Pilpres 2019 mendatang. Tadi Anda mengatakan dari mulai undang-undang sampai kemudian regulasi sosial sampai instrumen hukum dan juga cara-cara koersif untuk menghentikan diskusi. Apa kaitannya Bang Riko? Kalau menurut saya sekarang ini sedang terbentuk polarisasi yang berlanjut dari pasca Pilgub Jakarta. Sebenarnya situasi ini agak menurun, tetapi dengan pengesahan undang-undang politik ini, kemudian pengesahan beberapa peraturan, situasi ini sepertinya mulai terbentuk lagi. Jadi kita bisa melihat sekarang kubu kubu yang menyetujui 20 sampai 25% ini, kubu koalisi pemerintah lah ya, merepresentasikan petahana. Persis seperti beberapa bulan lalu ini merepresentasikan
Pak Ahok kebetulan. Nah kemudian di sebelah sana ini merepresentasikan kubu oposisi lah, kubu anti petahana, kemudian merepresentasikan gejolak sosial, orang-orang yang merasa tidak puas ya dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Nah semua peraturan ini membentuk yang saya khawatirkan itu nanti bisa terjadi. Kalau dulu di Jakarta itu ada slogan asal bukan Pak Ahok misalnya pada saat itu. Bisa jadi nanti di menjelang pemilu 2019 orang-orang yang merasa tidak puas dan kemudian mampu mengemas message-nya seperti yang dikatakan oleh Pak, meminjam istilah Pak Fadlizon ya ini ada yang mau belajar jadi otoriter nih. Itu kan satu itu framing, bisa dikapitalisasi satu framing framing seperti tertentu itu ya. dan ini membentuk satu klaster tersendiri. Mereka merasa terisolasi secara politik, merasa terganggu secara sosial, merasa kebebasannya terganggu juga secara apa namanya dengan tangan hukum. Nah, ini menjadi satu dan kemudian berkumpul menjadi satu kekuatan sosial politik yang masif menjelang 2019. Seberapa besar kekuatan-kekuatan yang kemungkinan akan diprediksi akan muncul jelang Pilpres 2019 ini kalau tidak dihadang sejak awal gitu Bang Riko itu bisa menjadi daya tolak atau membuat partai-partai yang sudah mendeklarasikan dirinya mencalonkan Jokowi itu akan berubah konstelasinya, Bang? Kalau kita belajar dari Pilgub DKI Jakarta kemarin, itu kan ada gejolak sosial yang ketika di-manage tidak dengan cara yang benar, ketika penguasa itu lebih menggunakan cara-cara yang koersif, itu ada reaksi balik yang luar biasa dahsyat. Dan itu mungkin tidak banyak bisa diprediksi orang. Nah, jadi kalau langkah-langkah yang diambil sekarang ini secara politik, secara sosial itu dilanjutkan, ini bisa akan menjadi ledakan yang sangat masif. Bang Riko, kita kembali ke judul kita, duel Jokowi versus Prabowo di Pilpres 2019. Akankah terjadi? Seberapa besar duel ini secara posibilitas politik, hitung-hitungan matematika politik, ini akan kembali terjadi, Bang Riko? Mungkin kalau untuk Pak Prabowo kita lebih mudah untuk memprediksi ya, karena beliau jelas menggenggam satu partai politik. Dengan itu dia bisa berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Yang saya pikirkan sebenarnya mungkin di dalam skenario yang paling ekstrim adalah saya belum bisa membayangkan ada pegangan langsung dari Pak Jokowi ke partai-partai politik, bahkan ke partainya sendiri yaitu meskipun PDIP. Sudah deklarasi beberapa partai, Nasdem, P3, Golkar sejak jauh-jauh hari gitu. Seberapa besar posibilitasnya ini bisa sangat volatile, Bang? Satu, kalau kita belajar dari sejarah politik kita, sebelum ada tanda tangan resmi begitu ya, dukungan ke KPU itu belum ada yang pasti. Semuanya sangat mungkin bisa berubah. Jangan-jangan deklarasi ini juga untuk kepentingan jangka pendek misalnya tidak digusur dari kabinet gitu untuk misalnya. Kepentingan partai politik ya jelas ya. Tetapi yang kedua juga bisa kita ngelihat Pak Jokowi ini lebih kuat nuansa kader kultural partainya ketimbang kader strukturalnya. Maksud Anda? PDIP maksud saya. Hubungan dia dengan PDIP, kan beliau bukan ketua umum atau presiden partai politik kan. Sehingga ya biar kayak apa, kartu terakhir itu akan dipegang oleh Megawati dalam hal ini. Apakah sudah pasti Megawati akan mendukung Jokowi? Bisa iya, bisa juga enggak. Ya kan? Karena kita belum bicara, deklarasi. Satu itu ya. Yang kedua mungkin ya bisa jadi PDIP sekarang aja kan belum ada ketegasan kan. Tetapi bisa jadi mungkin PDIP akan memikirkan siapa ini suksesor yang penting untuk masuk ke pemerintahan di 2019 nanti kan begitu. Dia juga akan memikirkan jangka panjangnya. Jadi kalau menurut saya ini kita masih menunggu sebenarnya. Kalau Gerindra biasanya kan dia sudah punya koalisi apakah dengan PKS, apakah dengan PAN begitu ya. Dengan komposisi pemilu 2014 yang lalu, koalisi yang sudah pasti mungkin ya hampir pasti Gerindra dan PKS ini sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Secara aturan sudah. Batas. Secara aturan sudah. Jadi kalau kita bicara suara kursi mereka 20% lebih sedikit ya. 13% plus 7% ya. Secara aturan itu memang lebih mudah. Secara kultur juga mungkin kita memang melihat mereka selalu berdekatan seperti yang diungkapkan oleh beberapa elitnya dalam banyak pilkada kan begitu. Bang Riko, kalau tadi kan Bang Riko sudah menganalisa daya tarik dan daya tolaknya Jokowi.
Bagaimana dengan sosok Prabowo? Apa yang membuat sosok Prabowo ini bisa menjadi daya tarik semua partai-partai yang quote-unquote berseberangan dengan pemerintah untuk bisa berkumpul bersatu melawan Jokowi? Dan daya tolaknya seperti apa? Apa yang membuat juga sebaliknya gitu, partai-partai tidak mau bergabung dengan Prabowo? Sebenarnya ada satu tesis yang paling utama ketika seorang challenger itu ingin mengalahkan incumbent. Dia harus mampu membangun tesis bahwa masyarakat tidak lagi suka dengan petahana. Apakah tidak suka dengan pribadi orangnya, tidak suka dengan kinerjanya. Itu satu di antara dua. Harus selalu itu. Nah, yang harus dibangun oleh Pak Prabowo sendiri sebenarnya adalah membangun dua suasana itu. Dua suasana itu terbangun atau tidak di masyarakat. Kalau secara figur, ya dari orasinya, dari gaya bicaranya, dari kontennya, Pak Prabowo ini memang betul-betul merepresentasikan oposisi. Begitu juga dengan orang-orangnya, jajaran politisi Gerindra di bawahnya. Dan selama ini sudah memanfaatkan momentum-momentum itu tadi. daya tariknya. Tinggal problemnya sekarang situasi masyarakat satu resonansi nggak dengan ini. Kalau masyarakatnya terbangun kegelisahan yang sama, ini bisa nyambung. Tapi kalau masyarakatnya ternyata enggak, ekonomi fine-fine aja, masyarakat oke-oke aja, yang tadi merasa terisolasi ternyata tidak. Ya bisa jadi ini akan luntur dengan sendirinya gitu. Bang Riko, kalau tadi kita mungkin saja hipotesa kita sementara bahwa partai-partai yang sudah partai-partai koalisi pemerintah kemungkinan besar akan kembali mencalonkan Presiden Jokowi. Kemudian sisanya kan ada Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan PAN ini masih belum jelas ya apakah akan kemana. Nanti Anda juga akan bahas mengenai PAN sendiri. Untuk PKS dan Gerindra ada kemungkinan besar akan berkoalisi untuk mencalonkan seseorang lah ya, paling tidak Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Partai Demokrat yang mungkin sejak 2014 tidak terlalu punya kultur politik dan juga kesamaan visi politik dengan Gerindra dan PKS ini? Itu dia. Jadi Partai Demokrat ini juga penting juga agak unik ya. Dari berbagai momen politik dia selalu ketika misalnya tidak mampu memasukkan kandidatnya sebagai figur kunci, maka dia akan selalu memilih posisi pertengahan. Posisi pertengahan itu artinya dia bisa bisa bernegosiasi dengan dua pihak yang tengah bertarung. Nah, kalau kita melihat ini ya, sebenarnya kubu yang menolak 20% ini kan ada Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Ini artinya kita bisa mengambil kesimpulan keempat partai inilah yang secara serius ingin memajukan orang-orangnya di dalam Pilpres 2019. Kenapa begitu? Karena kita bisa membaca, mungkin ada juga partai yang tidak ingin memasukkan orangnya secara langsung di dalam pertarungan itu. Ya mungkin dia lebih kepada benefit nanti setelah menang, apakah jadi menteri atau lain sebagainya ya. Yang itu tergabung di dalam 60% ini. Yang mungkin sudah mengukur diri, oke lah, mungkin partai saya tidaklah terlibat dalam seperti P3 atau wapresnya. Tetapi kalau misalnya saya menang, partai saya menang dan mendapat sekian persen dari jatah kabinet, oke lah. Nah, yang di empat ini beda. Ini empat ini punya ambisi, punya empat ini termasuk Partai Amanat Nasional, Bang? Termasuk Partai Amanat Nasional. Itulah kenapa misalnya kemarin itu walaupun ini munculnya kalau saya tidak salah dari kubu Demokrat memang ya, yang mengatakan bahwa ini ada ancaman kandidat tunggal. Ada ancaman capres tunggal. Betul. Nah, ini kan artinya sebenarnya keempat ini ingin maju tanpa tanpa harus bersusah payah berkoalisi. Iya, bukan itu aja kan, karena koalisi ini ujung-ujungnya kan bukan hanya tanda tangan kontrak sama aja, tetapi ini membagi beban. Nah, beban ini macam-macam ini. Ada sumber daya, ada uang, dan itu terlalu besar mungkin ya. Kalau misalnya dengan syarat 0% itu atau 10% lah, kan lebih mudah. Gitu. Jadi singkat kata, partai-partai quote-unquote oposisi termasuk Partai Amanat Nasional yang belum jelas ini kelaminnya seperti apa, akan lebih sulit sebenarnya menentukan figur-figur yang cocok untuk akan dicalonkan kalau 20 sebagai pemersatu, sebagai pemersatu untuk melawan petahana. Ketimbang mereka tadinya persyaratannya 0 sampai 10%. Kalau itu mereka bisa maju dengan sendirinya begitu ya. Dengan komposisi yang tadi sudah kita lihat, komposisi sementara yang sudah kita lihat Bang Riko, seberapa mungkin sebenarnya ada poros alternatif atau poros ketiga jika memang misalnya ada kebutuhan-kebutuhan politik yang terjadi dalam konstelasi politik jelang 2019? Poros ketiga menurut saya ini hanya bisa terjadi ketika ada gangguan yang cukup besar terhadap poros petahana. Kalau ada penyebab yang membuat membuat partai politik di dalamnya merasa yakin bahwa, atau mungkin sedikit memperhitungkan saja,
oh jangan-jangan bisa jadi Pak Jokowi ini elektabilitasnya akan terganggu oleh berbagai sebab tadi. Iya. Bisa jadi oleh tekanan ekonomi, bisa jadi juga oleh tekanan politik, bisa jadi juga misalnya oleh tekanan sosial masyarakat ini. Anda bayangkan kalau misalnya gerakan yang tadi saya katakan tadi, yang merasa mereka terisolasi, orang-orang yang merasa dirugikan dengan Perpu Ormas, orang-orang yang merasa terancam secara koersif dengan hukum itu tadi, kemudian mereka bersatu, membentuk arus sendiri. Nah, kalau itu terjadi, ini bisa pecah yang ada di dalam ini. Bisa pecah, mungkin bisa keluar, bisa membentuk satu poros lagi. Nah, itulah mungkin nanti bisa kita menyaksikan ada 2 atau lebih dari 3 poros. Tapi kalau ini tidak terjadi, kemungkinan besar berat. Menurut saya. Yang terakhir Bang Riko, banyak yang mengatakan bahwa ketika pemerintah ngotot sekali mengeluarkan presidential threshold gitu dengan undang-undang pemilu yang baru ini, banyak yang mengatakan ini seperti karpet merah bagi Presiden Jokowi untuk bisa mencalonkan diri kembali tanpa lawan-lawan yang tidak begitu berat. Apakah kondisi faktualnya memang undang-undang ini, undang-undang baru ini sangat amat menguntungkan Jokowi, Bang Riko? Itu de facto iya, karena hanya incumbent yang tadi saya katakan yang memiliki resources cukup untuk memobilisasi partai politik. Jadi banyak sekali yang bisa ditawarkan kan, melalui jabatan, melalui jaringan, keuntungan finansial, leverage opini dan lain sebagainya. Itu semua berkumpul dalam figur petahana. Nah, sehingga partai-partai politik daripada mereka harus mengeluarkan effort lebih, kan lebih baik mereka merapat ke petahana. Dan petahana juga kalau dia hanya berhadapan dengan 1 orang, tentu akan lebih baik ketimbang dia harus menghadapi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu lebih menyulitkan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita lihat peraturan di Jakarta kan, peraturan di nasional sama seperti di DKI Jakarta. Harus 2 putaran kalau tidak ada yang dominan kan. Nah, Anda bayangkan berkompetisi dalam 2 putaran itu seberapa besar sumber daya yang harus dia keluarkan. Kalau hanya 2 pasang, dan situasi ini berlangsung dengan linear, petahana mungkin akan merasa bahwa ya saya bisa lebih unggul. Baik, sebenarnya kita masih akan membahas atau mengkaji atau membayangkan lagi bagaimana skenario lain misalnya jika MK mengabulkan judicial review. Tapi waktu kita udah habis Bang Riko. Nanti kita akan bahas di minggu depan khusus untuk bagaimana skenario jika judicial review ini betul-betul digolkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bang Riko atas perbincangannya malam hari ini. Pemeriksaan kasus pemalsuan beras oleh PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Jawa Barat masih terus dilanjutkan. PT IBU membantah telah menguasai perdagangan beras di Indonesia. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.